sejauh mana perkembangan rencana dari pembentukan MIP Batubara ini. Kami akan ulas menanti implementasi MIP Batubara bersama dengan Tubagus Nugraha, Asisten Deputi Pertambangan Kemenko Marves yang hadir di studio CNBC Indonesia sore hari ini. Pak Bagus, selamat sore, apa kabar? Kabar baik, sehat-sehat ya. Alhamdulillah sehat, Alhamdulillah sehat. Oke, ini kita membahas lagi sesuatu yang memang sudah sering sekali dibahas terkait mengenai MIP, Mitra Investasi Pemerintah ini, di mana kita juga tahu bahwa batubara ini adalah tulang punggung kelistrikan di Indonesia dan tidak semua perusahaan memasok batubaranya untuk fokus di domestik ya sejauh ini. Nah, bahkan batubara untuk kebutuhan kelistrikan juga makin kritis di awal 2022. Bagaimana nih upayanya menjaga pasokan batubaranya dalam tanda kutip tetap aman untuk konsumsi dalam negeri sejauh ini? Iya, terima kasih Mbak Maria, pemirsa yang hadirin semuanya. Ya tentunya ini menjadi sebuah pembahasan yang menarik ya. Pasca pengalaman kita di awal tahun 2022, kita agak babak belur nih pembangkit-pembangkit ini terkait dengan pasokannya gitu. Jadi kuncinya adalah bagaimana kemudian pasokan batubara untuk kepentingan domestik, khususnya untuk kelistrikan umum itu bisa aman. Maka memang kita bisa melihat bagaimana situasi yang terjadi ketika itu, di mana sustainability daripada pasokan itu menjadi sebuah pekerjaan rumah. Satu sisi memang kalau kita sebagai core country itu ada dua hal yang harus kita perhatikan. Negara ini sangat bergantung kepada batubara akibat dia memang sebagai sumber devisa dan satu lagi dia sebagai sumber energi gitu. Nah inilah maka kemudian kuncinya ini after 2022 di awal tahun itu, maka mekanisme ketahanan energi itu menjadi penting untuk pasokan dalam negeri. Nah pertanyaannya apakah kemudian DMO yang selama ini dijalankan, tentunya DMO itu maknanya adalah untuk memastikan bahwa pasokan batubara ini bisa aman, bisa berkelanjutan masuk ke dalam sektor-sektor pengguna di dalam negeri gitu. Nah memang ada tiga hal yang menjadi concern utama ketika kami mengevaluasi pasca kejadian di awal Maret 2022. Kesatu Mbak Maria, kita bisa melihat bahwa memang tidak semua spek batubara yang kita produksi, kita misalkan produksi tahun kemarin itu 770 juta ton, misal dengan DMO 235 juta ton. Ya. Nggak semuanya speknya itu masuk. Dari sisi kalori? Dari sisi spesifikasi batubaranya. Yang dibutuhkan untuk di domestik? Kebutuhan di domestik. Maka kemudian itu menjadi salah satu concern. Kemudian concern kedua itu memang ada perbedaan harga, ada disparitas harga antara harga dalam negeri dengan harga internasional gitu. Dan memang yang ketiga itu yang kemudian disparitas harga ini akan membentuk sebuah distorsi pasar tentunya. Itu yang kita pahami dalam konteks pasar. Nah yang ketiga memang mekanisme denda dan kompensasi yang selama ini diimplementasikan kiranya kurang cukup untuk kemudian membentuk sebuah kepatuhan yang berkelanjutan bagi para pelaku usaha. Nah ini terjadi concern-concern itu kemudian kita mencari solusi yang lebih tepat, lebih berkelanjutan dan memang di satu sisi lebih fairness gitu, lebih berkeadilan. Dan dari sisi beban fiskal pun jangan sampai ini menjadi tambahan beban fiskal bagi negara. Ketika kemudian HPB ini untuk kelistrikan misalnya $70 per ton atau mungkin untuk industri $90 per ton itu tetap dijaga. Dan bagaimana kemudian solusinya? Nah inilah yang kemudian satu breakthrough untuk mengintroduksi kebijakan dana kompensasi batubara sebagai mekanisme dana yang dikumpulkan secara gotong royong dari badan usaha untuk menutup gap selisih antara harga domestik dengan harga internasional yang kemudian ketika kemudian tidak ada disparitas harga, maka kemudian kita berharap sustainability daripada pasokan itu akan jauh lebih aman. Demikian Mbak Maria. Ketemu nggak titik disparitas atau level fairness yang dimaksudkan? Karena kan kalau kita bicara mengenai tadi $70 untuk domestic market obligation, ada harga global atau harga keluar yang ngikutin dinamika global price yang cukup berdinamika begitu ya. Nah ini ketemu nggak level dari fairness price yang akhirnya untuk menjaga pasokan dan disparitas harga atau gapnya itu juga bisa tertutup? Ya, jadi idenya adalah Mbak Maria dan pemirsa yang saya hormati, idenya itu adalah bagaimana kemudian kesatu kuncinya bahwa listrik itu regulated price, maka kemudian pasokan harga bahan bakar itu sudah ditentukan oleh negara bahwa misalnya HPB 70. Maka kemudian ketika selisihnya itu terbentuk dengan harga pasar, maka kita mekanisme dana kompensasi itu di mana dana itu bersumber
dari para pelaku usaha. Kemudian ketika mereka melakukan supply kepada pasar dalam negeri, maka kemudian dia akan dikompensasikan untuk mengikuti sesuai dengan harga internasional ketika mereka melakukan supply ke pasar domestik. Oh, berarti ke produsen, betul, jatuhnya betul. ya. Nanti dananya dikumpulkan dari basis penjualan batu bara yang terjadi, kemudian dana itu dikolek, dipungut, kemudian ketika kemudian badan usaha melakukan penjualan ke dalam negeri, baik itu untuk PLN maupun industri pupuk dan semen, maka mereka akan dikompensat setara dengan nilai yang berlaku pada harga batubara internasional pada saat itu. Gitu. Oke, gitu, di kondisi itu berarti cukup bisa menjaga kondisi pasokan dalam negeri dalam kategori amankah saat ini, Pak? Iya, karena dengan demikian maka konsep tidak ada disparitas harga lagi itu akan terjadi sehingga pada siapapun juga ketika menjual ke pasar domestik dia akan mendapat perlakuan dan harga yang sama gitu. Karena gapnya tadi dikompensasikan betul, gitu ya. demikian. Nah kalau dilihat dari sisi implementasi iuran pungut di saluran mitra instansi pemerintah atau mekanisme atau metode MIP ini seperti apa sih Pak Bagus? Nah ini sebuah diskusi yang cukup panjang selama 2 tahun terakhir ketika kemudian kita mencari formula untuk menyelesaikan gap disparitas harga dengan satu mekanisme dana kompensasi batu bara. Kalau bahasa pasar dana gotong royong nih untuk menyelesaikan disparitas ini, maka kemudian kita berpikir bagaimana ini bisa dijalankan gitu. Dan inilah dulu di awal-awal kita coba mengintroduksi gagasan badan layanan umum, cuma memang ada satu bottleneck ketika itu terkait dengan mandatory spending sebagai masuk ke APBN, maka kemudian cari mekanisme yang memang bisa efektif dan kemudian tidak ada tidak ada isu dalam konteks penggunaan anggarannya karena ini adalah konteks anggaran untuk ketahanan energi gitu. Dan itu kemudian mekanisme mitra instansi pengelola PNBP sebenarnya, di mana kemudian instansi pengelola PNBP di sini adalah ESDM, maka kemudian kita butuh mitra untuk membantu pemerintah dalam rangka memungut, mengelola dan menyalurkan, termasuk menyetorkan kalau ada kelebihan sisa dana cadangan yang ada dalam IP itu kepada kas negara. Itu konsepnya sebenarnya. Oke. Oh berarti sesuatu yang tadinya diciptakan begitu ya untuk menjaga disparitas harga, ini diregulatedkan gitu ya. Diregulasikan, betul. Menjadi ada regulasinya begitu. Betul. Nah ini seperti apa sambutan dari para pelaku produsen kemudian dengan adanya mekanisme MIP ini yang mau diluncurkan ini? Ya sebenarnya Mbak Maria, kita itu dalam prosesnya kita selalu melakukan dialog. Dialog dengan Asosiasi Pengusaha Batubara APBI intens kita lakukan ketika kita memulai dan menjalankan atau meraise ide-ide ini gitu. Bahkan pada akhir tahun kemarin ketika gagasan ini mulai agak bulat terbentuk itu kita udah melakukan sosialisasi di akhir tahun kepada para pelaku usaha termasuk berbarengan dengan sosialisasi Simbara gitu. Jadi seenggaknya para pelaku usaha batubara sudah mendapatkan informasi yang yang cukup gitu dari kami untuk terkait dengan rencana implementasi daripada dana kompensasi batubara melalui MIP ini. Artinya sosialisasi sudah disampaikan begitu betul, ya. Betul. Aksi dan reaksi mungkin masing-masing begitu ya dari para pelaku yang terkait mengenai adanya MIP ini berarti ya Pak? Iya, poinnya memang mereka membutuhkan kepastian dan tentunya kami sekarang lagi underlying regulasinya sedang disusun. Harapannya ketika Perpres ini selesai, ada beberapa detail yang sedang kami kerjakan. Misalkan ada tentang peraturan untuk formula dana kompensasi, peraturan masalah rasio tarif, mengenai sistem integrasi DKB yang akan menghubungkan dengan sistem yang ada di PLN BBO gitu, dengan sistem yang ada di Minerba. Dan tentunya ketika detail-detail itu kami selesaikan, maka kemudian tentunya kami akan melakukan piloting, sosialisasi lebih detail kepada pelaku usaha untuk kita coba nanti satu siklus kita bicarakan dengan mereka bagaimana kemudian ini bisa diimplementasikan. Tentunya dalam konteks ini pemerintah akan melakukan tindakan atau formula yang cukup prudent gitu supaya ini bisa diterima dengan baik oleh masyarakat dan pelaku usaha batubara di Indonesia. Ini kan kemarin kalau tadi di-mention di awal bahwa sudah ada beberapa yang ditandatangani, sudah menandatangani begitu ya, bisa disegerakan dan rencananya sebenarnya adalah Januari 2024 ini untuk diimplementasikan. Tapi sampai sekarang masih belum ada begitu ya, belum diimplementasikan. Hilal-hilalnya apakah akan tetap di tahun ini dikejar Pak Bagus ataukah seperti apa?
Kalau tadi kendalanya kan ada sesuatu hal yang memang harus di-adjust gitu ya, dilihat kembali begitu agar nanti ketika diimplementasikan sudah running well gitu ya bahasanya. Nah ini seperti apa sih Pak? Iya, tentunya proses ini sekali lagi pemerintah bersikap sangat detail dan sangat hati-hati merumuskan rencana dan termasuk peraturan dana kompensasi batu bara ini. Maka detail-detail itu kita bahas benar, Mbak. Nah ini yang kemudian memang takes time dan harapannya kami tetap optimis bahwa dalam waktu dekat ini peraturan presiden bisa selesai. Dan beberapa detail yang tadi saya sampaikan mengenai peraturan turunan dan sistem EDKB yang dikembangkan bisa segera diimplementasikan. Harapan kami sih sebenarnya tahun ini udah bisa dijalankan.